Shalom teman-teman, sahabat Sion, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, yang setia mengikuti embal. Kali ini kita akan membahas tentang Yesus dan Roh Kudus. Bagaimana hubungannya Yesus sama Roh Kudus itu dan keberadaannya, fungsi keberadaan Roh Kudus mendukung pelayanan Yesus. Sebenarnya saya juga minta maaf, ada penundaan hampir 3 minggu untuk penayangan materi ini karena buat saya juga sangat sulit sehingga harus menggali banyak data dan tidak siap. Baru kali ini saya merasa siap. Kali ini saya tidak menampilkan video tentang saya, karena saya merasa dari judulnya Yesus dan Roh Kudus itu sangat tinggi dan saya enggak sepadanan dengan mereka, Yesus dan Roh Kudus ini, sehingga saya harus lebih kecil. Dan materi kali ini saya tidak memunculkan wajah ya. Itu alasannya. Kita akan berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih ya atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang menolong kami, membimbing kami mengerti dan memahami banyak hal. Terima kasih Roh Kudus yang terus memimpin kami untuk melakukan materi ini, bahkan dalam kehidupan masing-masing, baik saya juga Bapak Ibu, teman-teman sahabat Sion semuanya. Kiranya Tuhan Yesus yang baik ini memberkati kegiatan kami dari awal sampai dengan akhir. Biarlah segala kemuliaan hanya untuk Bapa kita di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Oke. Jadi kita memang masuk ke embau ke-91 ya. Nah, awal mula saya mau mengajak Bapak Ibu bahwa saya pernah membagikan di embau 88 tentang Yesus yang berpesan sebelum peristiwa salib, sebelum Tuhan Yesus menuntaskan misi terakhirnya di atas kayu salib. Tuhan Yesus bilang akan serah terima tugasnya sama Roh Kudus. Nah, sama seperti kita bekerja, Bapak Ibu bekerja, teman-teman bekerja di satu perusahaan dan memegang posisi penting, misalnya manajer ya, anggap. Nah, ketika kita akan berpindah ke perusahaan yang lain atau departemen divisi lain, kita tentunya harus mendelegasikan, membagi atau mengajarkan, menurunkan tugas-tugas itu yang tidak bisa kita lakukan lagi kepada orang lain. Dan ini Tuhan Yesus sudah mau naik ke surga, dia harus kembali dan dia tidak berada lagi di bumi ini, sehingga pekerjaan pelayanan Yesus dikasih ke Roh Kudus, sehingga di Yohanes 14 ayat 1 Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 menuliskan demikian. Janganlah gelisah hatimu, karena Yesus tahu selama 3 tahun pelayanan dan Yesus bersama murid-murid dan banyak orang yang merasa terhibur, mengalami mujizat, penghiburan ya dari Tuhan Yesus. Dan ketika Yesus menyampaikan suatu pesan bahwa dia akan pergi jauh dan orang-orang gak bisa mengikutinya, dia tahu dan dia merasakan ada kesedihan dan dia sudah memikirkan lebih jauh. Dia ingin semua orang-orang yang menerima Yesus, percaya Yesus, mengasihi Yesus, percaya kepada Allah juga kepada dia. Yesus berkata,
di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Ya, Tuhan Yesus yang ngomong sendiri bahwa ada banyak tempat tinggal di rumah Bapak, sehingga untuk kita semua, untuk anak-anaknya, umat, orang-orang kepunyaannya itu pasti ada tempat. Tuhan sudah sediakan. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya padamu. Nah, misalnya tidak ada tempat atau tempatnya terbatas, Tuhan Yesus pasti udah kasih tahu. Tempat yang banyak juga Tuhan Yesus kasih tahu. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya di kayu salib, melunasi ya, membayar seluruh konsekuensi dosa manusia di atas kayu salib. Dan dia masuk ke periode penugasan berikutnya, menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapaknya. Dia adalah seorang insinyur ya, pembangunan rumah buat kita. Saya menganalogikannya seperti itu. Makanya Tuhan Yesus bilang, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi selagi Tuhan Yesus balik ke tempat Bapa, dia menyediakan tempat bagi kita, memastikan bahwa kita semua dapat tempat dan ada tempat buat kita. Dan selama dia ada di sana, tugas pelayanan Yesus di bumi dikasih kepada Roh Kudus. Dia bilang, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ketika Tuhan Yesus selesai menyediakan tempat bagi kita, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Dan jadi ketika dia udah selesai menyediakan tempat-tempat itu untuk kita, dan tempat itu sudah cukup, Tuhan Yesus akan datang kembali. Itu yang orang Kristen suka, termasuk saya, Bapak Ibu juga semuanya ya, percaya akan menunggu kedatangan Yesus yang kedua, menjemput kita dan membawa kita ke tempatnya, tadi tempat yang sudah dipersiapkannya. Karena Tuhan Yesus mau, di mana dia berada, Tuhan Yesus berada, kita pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tuhan Yesus pergi menyediakan tempat, dan kamu tahu jalan ke situ. Tuhan Yesus yang kasih tahu kan. Nah, bagaimana jalan ke situ caranya? Tuhan Yesus tadi serah terima sama Roh Kudus di Yohanes 14 ayat 18 sampai 20. Dia mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Makanya Tuhan Yesus tahu banyak kelemahan, keterbatasan jemaatnya ini, termasuk saya dan Bapak Ibu. Walaupun saya membagikan materi ini, ada banyak kelemahan, sehingga saya juga perlu Roh Kudus untuk mengerti tentang kebenaran firman Tuhan itu. Karena memang jujur sangat sulit memahami firman Tuhan. Itu sebabnya juga saya merasa tidak punya cukup waktu untuk membaca, dan saya terus bertanya di dalam hati, saya berdoa, sepertinya ini belum clear. Sampai hari ini akhirnya saya memutuskan saya sepertinya sudah lebih siap. Makanya hari ini ada embau ke 91 tentang Yesus dan Roh Kudus ya. Nah, aku datang kembali kepadamu, tertinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Jadi saat itu Yesus pas ngomong itu, dia bilang tinggal sesaat lagi ya. Dia mau menyelesaikan misi terakhirnya, dan orang-orang kita, orang-orang Israel zaman itu tidak akan melihat dia lagi, tapi kamu akan melihat aku. Yang aneh adalah walaupun dunia tidak akan melihat aku lagi, dunia yang tidak bisa melihat dia lagi, tapi kamu melihat aku. Kamu itu adalah anak-anak Tuhan Yesus, jemaat-jemaatnya Tuhan Yesus, orang-orang kepunyaannya masih tetap melihat Tuhan Yesus. Sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Jadi ketika Yesus menyelesaikan misi akhirnya di kayu salib, dia mati, 3 hari bangkit, dan dia menjadi hidup.
Dia hidup dan kita pun menjadi hidup. Kita hidup karena sudah terbebas dari dari tuntunan dosa ya, maksudnya tuntutan dosa. Nah, oke, dibilang kamu akan melihat aku. Yang melihat adalah orang-orang pilihan, ya jemaat, orang-orang kepunyaannya yang melihat. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Nah, kenapa saya bilang sih orang pilihan nih? Karena memang orang pilihan itu orang yang tadi kemarin kita udah belajar bagaimana caranya Tuhan Yesus memilih orang-orang yang mengasihi Tuhan, tuh orang-orang yang melakukan perintahnya, mengasihi ya, taat, dan mereka memelihara kemurnian hatinya, pikirannya, pengetahuannya juga baik. Mereka memberikan sepenuhnya pikiran, jiwanya, mengalami pembaruan akal budi, perasaannya, kehendaknya bersamaan dengan Roh Kudus, sehingga ketika proses itu terjadi, ini nanti dibilang aku di dalam Bapakku, kamu di dalam aku di dalam kamu. Ketika Tuhan Yesus balik ke tempat tadi, ke satu tempat tadi yang dia bilang mau menyediakan tempat, dia balik kepada Bapa, jadi satu. Dan ketika dia jadi satu dengan Bapa, kamu umat-umat, orang-orang pilihannya, saya dan Bapak Ibu, itu ada di dalam Tuhan Yesus karena kita mengasihi Dia kan. Dan karena kita mengasihi Dia, kita baca firman, kita mengaminkan firman, kita yakin dengan iman itu datangnya dari Roh Kudus. Nah, firman itu yang tinggal di dalam kita, di dalam saya dan Bapak Ibu. Kok bisa bilang firman bisa tinggal dalam kita? Nah, ketika kita menghadapi masalah, orang pilihannya, jemaatnya berada dalam masalah, firman itu yang menguatkan, yang memberikan kita pengetahuan, hikmat ya, harus mengambil apa. Dan ketika kita mau jatuh, ya pasti ada kemungkinan kita akan bisa aja lelah ya, secara hati, pikiran ya, tubuh juga lelah. Nanti Roh Kudus yang bekerja, dan iman yang Roh Kudus sudah kasih sebagai karunia itu, dia yang memotivasi, menggerakkan kita untuk tetap bertahan, hidup di dalam firman, mengiyakan firman, sehingga kita bersepakat dan kita terus melakukan ketaatan firman itu. Nah, dan terus-terusan Yesus bilang juga di Yohanes 16-17. Jadi Yesus waktu itu kalau nggak salah memberitahukan akan kepergiannya sekitar 4 kali ya. Itu ada di kan ada 4 murid Yesus ya, Markus, Yohanes, Matius ya, satu lagi Lukas. Nah, itu ada satu mungkin Yohanes kali yang menulis secara lengkap. Nah, sekali lagi dia katakan, tinggal sesaat saja dan kamu nggak melihat aku lagi, tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Yang ini secara physically, Tuhan Yesus ngomong kepada umat pilihannya, kamu akan melihat aku secara fisik. Tapi kalau secara spiritual, orang-orang pilihannya, jemaat pilihannya, jemaatnya, kepunyaannya Tuhan, tetap melihat Dia. Jadi jangan bingung dengan perkataan kamu akan melihat aku di Yohanes 16:16, sedangkan di Yohanes 14:18 dibilang kamu melihat aku. Jadi bingung ya. Nah, di sini kamu melihat aku secara spiritual, tapi Yohanes 16:16 bilang kamu akan tinggal sesaat pula, tidak melihat aku lagi, tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku lagi. Tunggu, kita ulang ya. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Iya, sesaat saja, karena cuma 3 hari. Dan tinggal sesaat saja pula, 3 hari itu kita nggak melihat Yesus, dan kamu akan melihat aku. Oh ya, mohon maaf ya,
Jadi ini perkataan yang sama, kamu melihat aku. Kamu akan melihat aku. Dikasih kata akan, jadi ada upaya pekerjaan usaha yang dilakukan umat Tuhan, orang-orang kepunyaannya untuk bisa melihat Yesus. Firman Tuhan itu. Nah, jadi ketika makanya tadi bilang ketika kita firman Tuhan ketika kita hanya membacanya sebagai satu buku informasi atau menjadi buat kita pintar, tapi secara spiritual kita tidak bertemu dengan Roh Kudus, tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, karena kita harus berkaitan berhubungan dengan Roh Kudus itu supaya firman itu sungguh menjadi hidup. Nah, setelah itu beberapa dari muridnya berkata, nih murid-murid Tuhan Yesus yang sering pergi sama dia juga bingung, pada waktu kan mereka juga belum mengerti banyak ya. Dia bilang, apakah artinya Tuhan Yesus kok ngomong begini kepada kita? Kamu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku pergi kepada Bapa, dan aku pergi kepada Bapa yang mana gitu ya. Nah, ini Yesus mengatakan tentang akhir dari perjalanan tugasnya dan persiapan melanjutkan atau memperkenalkan pekerjaan Yesus di bumi, lanjutkan dengan Roh Kudus. Nah, dan pelayanan yang serah terima itu waktu Tuhan Yesus mau disalib, dia bilang aku akan selesai. Lalu ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, nah baru Roh Kudusnya turun aktif, serah terima tugas mulai berjalan gitu ya. Makanya di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 dan 2 ditulis, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Nah, maaf ya, ini Theophilus, saya tidak tahu apakah itu nama orang atau istilah gitu ya, yang dipakai untuk orang percaya mungkin. Kisah Para Rasul ini siapa yang nulis, mungkin Petrus atau siapa, saya belum mencarinya, tetapi saya percaya ini adalah mungkin satu kayak misalnya saudara-saudara yang terkasih gitu ya, kelompok orang-orang kepunyaanku. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Dia bilang bahwa dalam bukuku yang pertama aku udah menulis segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan dikerjakan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Dan aku yang menulis itu entah satu orang atau 4 orang itu tidak tahu, tapi yang kita tahu adalah ada 4 penulis Alkitab yang menulis tentang aktivitas Yesus selama pelayanan di bumi. Dan dia menuliskan sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi ini adalah pembuka bahwa Tuhan Yesus sebelum naik ke surga telah memberi perintah kepada Roh Kudus, perintahnya oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa, ya, memberikan perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Tuhan Yesus memberikan perintah oleh Roh Kudus dari Bapa, dan perintah itu
Roh Kudusnya juga yang sama kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Apa sih perintahnya di saat Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5? Kita akan dikasih Roh Kudus. Jadi waktu itu waktu peristiwa Tuhan Yesus dibaptiskan, kita lihat kita baca ya, kita ada tulisannya ada suara Allah, terus ada burung merpati, simbol dari Roh Kudus. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus yang sama yang Tuhan Yesus waktu itu dia dibaptis, dan itu yang memenuhi semua murid-murid. Makanya supaya murid-murid orang-orang yang mengasihi dia tidak ketinggalan atau tidak mendapatkan ya, Yesus membuat satu tempat ketemu namanya Yerusalem, dan mereka menyuruh tinggal di situ menantikan janji Bapa. Jadi Yerusalem saat itu adalah physically, dan mereka orang kudus, rasul-rasul harus tinggal di situ menantikan janji Bapa yang dikirim Roh Kudus itu. Nah, karena Tuhan Yesus mau baptis mereka dengan Roh Kudus, dan hal yang sama pada saat nanti Tuhan Yesus datang yang kedua dan dia menyebut semua orangnya, saya dan Bapak Ibu juga, kita akan jadi penghuni Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Jadi ini Yerusalem spiritual, kalau pada saat itu adalah Yerusalem kota fisik. Nah, dan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 11, ketika murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang percaya menerima Roh Kudus, kita tuh menerima kuasa dari Allah sebagai perwakilan murid atau pengerja pelayannya Allah untuk menjangkau jiwa-jiwa yang untuk diselamatkan. Lebih banyak kenal Tuhan Yesus. Soalnya Tuhan Yesus tahu mengerti firman, tunduk dalam firman, mengasihi firman itu sangat sulit. Dan kita semua pelayannya harus menjadi support, pendukung di sekitar kita untuk saling ingetin ya. Kayak dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi waktu itu. Dan sekarang sudah sangat-sangat ekspansinya luar biasa sampai kepada kita, saya dan Bapak Ibu juga. Setelah mengatakan ini, Yesusnya naik ke surga. Dia disaksikan oleh orang-orang pada saat itu, lalu ada awan yang menutup pandangan mereka. Ketika mereka udah gak bisa lihat lagi, tapi ada malaikat 2 orang. Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini konfirmasi lagi ya, bahwa aku akan datang kembali setelah tempatnya siap semua. Jadi inilah awal pelayanan Roh Kudus ya, Yesus yang untuk murid-muridnya. Jadi dulu yang melayani secara fisik manusianya adalah Yesus yang memberikan percontohan. Kali ini setelah Yesus selesai menyelesaikan tugasnya, murid-muridnya Tuhan Yesus, orang-orang
pilihannya, orang kepunyaannya yang melanjutkan pekerjaan Yesus. Nah, bagaimana mereka dapat melanjutkan pekerjaan itu? Harus menggunakan Roh Kudus, supaya ketika mereka melakukan tugas, mereka memiliki kuasa yang sama, mereka memiliki otoritas yang sama, pengetahuan yang sama, kualifikasi yang sama, dan semuanya tidak dikurangi, gitu ya. Bagaimana Yesus saat itu melayani dengan kemurniannya Dia, kekudusannya Dia, dan seperti itulah semua murid-murid pengikut Tuhan Yesus, orang-orang yang mengasihi Yesus, jemaat-jemaat pilihannya harus sesuai dengan standar itu. Nah, kita akan masuk kepada Roh Kudus. Itu berasal dari Allah, kerajaan surga, kerajaan Allah, dari tempatnya Bapa ya. Nah, itu di Yohanes 14 ayat 1 dan 14. Oke, saya lebih suka yang untuk bagian atasnya saya koreksi sedikit. Roh Kudus berasal dari Allah, kerajaan Allah ya, bukan kerajaan surga. Nah, tadi kemarin waktu kapan ya saya udah membagikan kerajaan surga itu terbatas, kerajaan 1000 tahun adalah gereja. Sedangkan Roh Kudus itu berasal dari Allah, kerajaan Allah yang dari atas sana ya, kerajaan kekal. Nah, di Yohanes 14 ayat 1-14 cerita tentang Tuhan Yesus bilang tentang rumah Bapa. Nah, di mana rumah Bapa itu isinya orang-orang kudus, orang-orang yang benar, bersih ya. Sehingga tempat itu nggak bisa orang-orang pada datang kecuali Tuhan Yesus dulu yang datang mempersiapkannya. Nah, dan setelah Tuhan Yesus berhasil selesai melakukan misinya ini, Dia akan mengajak murid-murid semua orang-orang kepunyaannya suatu hari nanti ke rumah ini. Saya dan Bapak Ibu juga akan ke sini. Nah, untuk itulah Yesus mempersiapkan kita semua supaya bisa pergi ke rumah Bapa. Dan bagaimana supaya kita bisa pergi ke rumah Bapa? Ya otomatis kita harus memiliki kualifikasi standar yang sama seperti Tuhan Yesus. Jangan bilang bahwa Tuhan Yesus itu ketika jadi manusia dia Allah juga loh. Ya benar, tapi dia juga manusia 100% loh. Dia punya perasaan, dia punya kesedihan, ketakutan dan tapi yang berbeda adalah ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, dia mencontohkan bagaimana dalam segala kondisi dia memilih untuk taat. Kesulitan demi kesulitan juga ada. Itu yang dia inginkan, yang Yesus inginkan kepada kita. Dalam segala kondisi, dalam berbagai kondisi yang sangat menekan, menakutkan, berat, kita harus berusaha sedemikian rupa seperti Yesus yang menetapkan pilihan kita bahwa kita mau jadi seperti Dia. Ya. Nah, kita ingat waktu Tuhan Yesus berada di pencobaan padang gurun 40 hari. Mungkin ya saya pikir ketika dia bisa menahan laparnya dia luar biasa ya, karena dia Tuhan Yesus ya, punya Roh Kudus ya, dia kuat. Nah, tapi ada hal yang menyakitkan, mengesalkan ya, perasaan ketika iblis tuh mengganggu dia dengan 3 pertanyaan percobaan. Lalu yang terakhir ketika iblis itu menuntut, menakuti atau ingin membuat
Tuhan Yesus itu gagal melakukan misinya. Mulai dari Petrus ya, yang mulai masuk, dia dipakai iblis, sampai Tuhan Yesus bilang sekali-kali, apa ya, kamu jangan berkata demikian. Atau waktu dia menghunus pedang, kupingnya si perwira atau prajurit copot, Tuhan Yesus betul-betulin. Terus ketika dia harus berdoa di bukit Golgota ya, Bukit Zaitun, saya lupa lagi nih. Dia berdoa dengan sampai keringatnya tuh seperti buliran darah katanya. Begitu bahwa ada begitu ketakutan yang sangat luar biasa. Detik-detik menjelang dia mau selesaikan tugas, dan itu adalah pencobaan yang berat ya. Tapi dia tetap lagi, biarlah kehendakmu yang jadi, dia bilang begitu. Dia mau Bapak, ya, kehendak Bapak yang dia mau kerjain. Lalu di Yohanes 14 ayat 15 sampai 31, Yesus memberikan pesan, mengajarkan bahwa ada seorang penolong, penghibur, Roh kebenaran, Roh Kudus, ini dia yang sudah dipersiapkan, diperkenalkan kepada kita, bahwa nanti setelah masa tugasnya berakhir, Tuhan Yesus sudah kasih tahu, Roh Kudus ini penolong lain ya, yang dikirimkan kepada murid-murid dari Bapa, supaya murid-murid bisa terus belajar, dibimbing tentang firman, dan firman terus berada di tengah kehidupan murid-murid dan juga jemaat-jemaatnya, saya dan Bapak Ibu, sehingga setiap orang yang mengenal Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, punya iman, otomatis harus melekat, memiliki hubungan yang sangat erat sama Roh Kudus, nggak bisa enggak, harus. Jadi ya, ketika kita berdoa, jangan hanya Bapa dan Tuhan Yesus ya, harus ada juga Roh Kudusnya. Kita harus aktifkan Roh Kudus, tanya kepekaan, karena Roh Kudus yang kasih kita otoritas, Tuhan Yesus yang kasih kita kemampuan ya, ada karunia-karunianya. Dan ketika kita merasa fail, untuk semua anak-anak Tuhan dan saya juga, walaupun saya membaca firman, ada saatnya masa-masa saya merasa tidak berdaya, saya merasa gagal, merasa sedih, merasa putus harapan gitu ya. Tapi ketika saya mengingat firman, ketika saya bilang saya mengingat firman, itu dari siapa ya? Roh Kudus lah yang ngingetin saya baru dapat kekuatan baru. Karena Roh Kudus bukan sekedar ngingetin ya, karena dia juga ngasih karunia roh, kemampuan itu, sehingga itu membuat saya bisa kembali ingat sama firman. Allah mengirimkan Roh Kudus, fungsinya menghibur, mengajar, mengingatkan, ya kan, semua orang, murid-murid, jemaat, dan seluruh pengikut Yesus, saya dan Bapak Ibu termasuk. Selain Roh Kudus, Allah juga memberikan damai sejahtera, karena damai sejahtera itu paling penting supaya hati kita merasa tenang, tidak gentar, tidak takut, ada sukacita. Dan di dalam hati yang tenang, tidak gentar, ada sukacita, kita baru bisa punya keyakinan bahwa Allah yang berkuasa atas bumi, memastikan semua orang dapat pergi ke tempat Bapa, rumah Bapa. Iya, karena tanpa pengetahuan ini, keyakinan ini, Allah berkuasa, ini hati kita pasti takut dan khawatir. Dan tempat dunia yang tempat kita tinggal saat ini, itu penguasanya iblis loh, si jahat. Dia selalu ingin mencuri semua firman, dan dia terus menggoda kita. Firman berkata, menuliskan ya, pekerjaan iblis itu atau apa ya,
seperti auman singa ompong. Dia tidak punya sungut lagi, tidak punya kuasa. Tapi ketika kita ketakutan kan, kayak singa nih, bentuk singa itu memang menakutkan. Tapi ketika kita nggak tahu, ketika iblis itu jalan-jalan dalam bentuk singa, kita hanya takut. Lalu dia membuka mulutnya dan kita bisa lihat ya. Nggak semua orang bisa lihat mulutnya singa. Tapi ketika kita bisa lihat mulutnya singa, ternyata ini singa yang nggak punya gigi, gitu ya. Kita mungkin akan menganggap dia seperti anjing peliharaan di rumah, oke? Sama seperti anjing pitbull. Itu anjing yang saya ada takut, ya, karena dia katanya punya tenaga yang kuat ya. Tapi kalau dihadapinnya anjing pitbull yang nggak punya gigi gitu, ya berani ya gitu. Makanya dibilang kita harus percaya dulu Allah yang berkuasa, dan Allah juga yang berjanji loh, kita akan pergi ke rumahnya, ke rumah Bapak. Tuhan Yesus yang udah siapin. Dan inilah yang membuat kita tenang bahwa kita akan dievakuasi, diselamatkan, nggak selamanya tinggal di dunia ini. Makanya juga dibilang kita itu punya penghuni kerajaan surga, masyarakat kerajaan surga. Nah, kalau kita tahu keberadaan kita sedemikian rupa prestis, ya buat saya prestis ya. Kita harus menjaga dong title kita, kepemilikan kita, warga negara kita. Sayang dong, ya kan? Kita mau membuang warga negara kita sebagai warga negara kerajaan Allah, wah, kita berlaku seenaknya. Kita kadang-kadang mulutnya juga ngasal, kita mendukakan Roh Kudus, kita baca firman, kita beribadah, tapi lain waktu kita juga mempertanyakan janji Tuhan Yesus, janji Allah. Wah, itu ya, itu akan membuat kita masuk ke dalam perangkap si iblis yang ompong tadi ya. Oke. Nah, di mana Roh Kudus itu tinggal? Di dalam tubuh saya, di dalam tubuh Bapak Ibu sekalian, orang-orang saya yang mengasihi Tuhan. Kapan Roh Kudus itu bisa masuk? Kapan mulainya? Ketika kita dibaptis. Ingat peristiwa Tuhan Yesus dibaptis, muncul ada suara dan ada burung merpati. Nah, terus waktu Tuhan Yesus masih hidup kan banyak orang yang dibaptis juga kan. Tapi menurut saya pada saat itu Roh Kudus belum turun, karena Roh Kudus turun pada peristiwa Pentakosta ya, setelah 40 hari Yesus naik ke surga, murid-murid pada kumpul di Yerusalem menunggu baru Roh Kudus turun. Setelah itu murid-murid dan semua orang percaya yang melakukan baptis, otomatis kita yang dibaptis karena mereka sudah dikasih otoritas. Nah, kita punya Roh Kudus. Jadi kita berbeda banget ya. Bapak Ibu, saya beda banget. Kita udah masa orang-orang kepunyaan Allah abad 21 ya. Nah, kita saat ini abad 24 ya. Abad 20-an ke atas itu kita udah diperlengkapi dengan kuasa dari Roh Kudus. Nah, di 1 Yohanes 4:13 dibilang kita tetap berada demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah kalau kita di dalam Allah, Dia di dalam kita. Kalau kita di dalam Allah, maka Tuhan Yesus itu ada di dalam kita. Dan Tuhan Yesus telah mengaruniakan
bagian dalam rohnya. Roh apa itu? Roh Kudus. Ini kan waktu itu Yesus yang pertama kan, dia yang sulung dari semua anak-anak Bapa, dia yang pertama kali dapat Roh Kudus. Dan Roh Bapa itu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, rohnya dibagi kepada kita. Nah, makanya Roh Kudus sekarang ada di dalam tubuh kita. Nah, kenapa demikian? Logikanya adalah di 1 Korintus 6 ayat 17, 19, dan 20 dibilang, siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan, yang mengasihi Allah, Tuhan Yesus, menjadi satu roh dengan dia. Tadi kan dibaptis, kita dapat sebagian dari rohnya Tuhan Yesus. Berarti kita mengikat diri kita sebenarnya Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi satu roh dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus itu Bapa. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Nah, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ketika kita terima Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita ya. Kita udah kepunyaan jadi kepunyaan Tuhan Yesus. Kita tuh dibilang telah dibeli, harganya sudah lunas. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi adalah tugas kita, saya dan Bapak Ibu, untuk memuliakan tubuh kita ini, memuliakan Allah dengan tubuh kita. Apapun itu. Misalnya teman-teman yang suka merokok, harus memuliakan tubuhmu, memuliakan Allah dengan tubuhmu. Memang Alkitab tidak menulis merokok tidak boleh. Tidak, memang tidak. Kita tidak tulis. Tapi apakah kita tidak tahu bahwa merokok itu mengotori, mencemari, membawa masuk atau menempatkan nikotin dalam tubuh kita, dan itu mempengaruhi kesehatan kita? Nah, itu balik lagi ya. Kita akan jawab sendiri. Sama seperti kita hanya melihat tontonan pornografi. Nah, di Alkitab juga Alkitab tulis ya, kita juga nggak boleh pornografi. Itu udah benar-benar tulis. Tapi mungkin ada sebagian orang bilang, ya cuma nonton doang gitu ya. Cuma nonton loh, nggak masuk ke tubuh nih. Benar. Tapi apa yang masuk ketika kita nonton, pikiran kita menstimulasi adegan-adegan porno, dan itu membangkitkan keinginan-keinginan daging, sehingga kita mulai membayangkan sesuatu keinginan-keinginan yang jauh dari apa yang kita miliki. Terutama ya misalnya yang belum nikah, masih anak muda, anak-anak kecil ya, nontonnya udah pornografi, itu akan menimbulkan keinginan, menstimulasi ketidakkudusan dalam diri kita. Sama seperti LGBT. Orang bilang di dunia ini LGBT itu adalah orang-orang yang mengalami sakit ya, kelainan, suka sesama jenis. Ya itu saya kembalikan lagi gitu loh. Nah, teman-teman, apakah kita memang tidak berdaya sampai kita begitu terikatnya dengan kesukaan kita kepada jenis yang sama gitu ya? Atau sama ginilah, seperti kita jatuh cinta sama seseorang, udah lawan jenis ya, pria dan wanita benar, tapi kita tahu banget nih dia ini kita tahu banget bahwa keberadaan dia dalam hidup kita, atau ketika kita menjalin hubungan nih, kita akan menjauh dari Allah. Sama seperti Salomo bilang dia mau bikin kerajaannya besar,
Terus dia pengen bikin keamanan, kedamaian dunia. Caranya aliansi kan, dengan cara perkawinan. Sehingga dia banyak banget istrinya, 1000 kalau nggak salah, karena hasil aliansi itu. Dan apa yang terjadi? Salomo jadi habis waktunya untuk ber apa ya, mencurahkan waktunya, hatinya bersama Tuhan, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi tidak ada kesalahan sebenarnya, seperti ketika Salomo istrinya banyak, berarti anaknya juga banyak ya. Nah, kalau kita akan lihat dari skup yang kecil, harusnya Salomo itu sudah melakukan perintah Tuhan dan penuhilah bumi, berkembang, beranak cuculah ya. Tapi masalahnya ya, apa yang dilakukan Salomo ternyata membuat dirinya kehabisan waktu dekat dengan Tuhan. Nah, mungkin kita kan harus lebih, saya dan Bapak Ibu harus memikirkan lebih jauh banyak hal. Sama seperti dulu saya suka banget ya nonton film seri ya. Saya suka banget nonton film seri. Sampai tidur jam 3 pagi, kadang juga lanjutin sampai jam 6 pagi ya kalau filmnya seru banget. Tapi jujur ya, memang ketika saya terikat dengan film-film itu, waktu saya untuk berdoa jadi habis, nggak ada. Ketika mau berdoa, cuman tinggal 3 menit, 5 menit udah ngantuk. 1 menit juga ngantuk, saya pengen tidur. Saya bilang, Tuhan maaf ya saya ngantuk banget. Padahal sebelumnya saya udah nonton 4-5 jam. Itu membuat hati saya berduka dan saya jadi malu ya. Itu mah saya ya. Sehingga puji Tuhan loh, saya berdoa kepada Roh Kudus. Saya beneran gak mampu untuk itu. Saya terikat dan saya bilang Roh Kudus tolong supaya saya bisa memilih, membuat keputusan baik ya. Walaupun film itu memiliki value, prinsip hidup yang baik, tapi tetap yang utama adalah saya harus menyiapkan waktu untuk berdoa buat Tuhan. Karena film seri itu bisa saya tonton kapanpun ya. Gak harus saya kejar harus sampai habis gitu ya. Nah, itu baru sekilas contoh. Nah, ketika kita bersama Roh Kudus, ketika kita meluangkan waktu kita bersama Tuhan, kita punya waktu-waktu tertentu yang kita udah set sedemikian rupa. Nah, kita memiliki kedekatan bersama Roh Kudus yang mengajarkan kita banyak hal, dan Roh Kudus itu yang memberikan kita otoritas dan memberikan kita kemampuan. Dikatakan di 1 Korintus 12 ayat 4-7, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Nanti di slide terakhir saya akan bagi kepada teman-teman, ada benar rupa-rupa karunia ya yang Roh Kudus punya, kasih ke kita. Tapi Roh Kudus itu cuma satu. Ada rupa-rupa pelayanan. Roh Kudus itu melakukan banyak pelayanan, bantu kita, saya dan Bapak Ibu, orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus ini, melakukan banyak rupa pelayanan hanya kepada untuk satu Tuhan kita, Bapa di surga. Firman Tuhan yang hidup, Yesus. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, mujizat ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus ini. Tapi tetap Allah adalah satu. Hanya satu Allah yang mengerjakannya semuanya pada dalam semua orang. Sama seperti hanya ada satu Allah yang menciptakan seluruh bumi dan ciptaannya di Kejadian 1. Itu punya Allah semua, nggak ada orang lain. Allah yang satu, nggak ada Allah yang macam-macam ya, dengan
dengan misalnya Allahnya orang Indonesia, orang China, orang Korea. Gak ada, Allah cuma satu. Nah, untuk itulah Rasul Paulus bilang ke jemaat di Korintus, jadi kita harus berusaha memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia Roh Kudus banyak, tapi kita harus berusaha untuk mendapatkan karunia yang utama dan jalan yang lebih utama. Apa itu? Kasih. Jadi ada 3 hal yang utama: iman, pengharapan, dan kasih. Iman, percaya kepada firman Tuhan, Bapa di surga, Roh Kudus yang menolong kita, memiliki pengharapan akan kehidupan kekal, pemeliharaan kehidupan yang sempurna oleh Bapa, oleh firman-Nya. Tapi yang paling penting dibilang kasih. Kasih karena Allah itu kasih, ya kan? Jadi di kasih ini juga dikasih sama Roh Kudus. Ketika orang-orang yang dulunya tidak mengenal Allah, baru-baru mengenal Allah, firman Tuhan dan kebenarannya, mungkin orang yang seperti saya lah tadi ya, yang gampang marah gitu ya, atau tadi walaupun saya udah lama ikut Tuhan Yesus, tadi kan saya bilang saya terikat dengan film itu ya. Nah, ketika saya memutuskan diri untuk saya mau lebih mengikatkan diri kepada Roh Kudus, nah, Roh Kudus yang kasih karunia utama, kasih Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama apa hubungannya sama saya? Nah, ketika saya bertumbuh bersama Roh Kudus dan saya bisa mengendalikan atau menyelesaikan keterikatan, memutuskan keterikatan saya dengan kebiasaan itu ya, menonton film berjam-jam gitu. Nah, saya bisa lebih efektif melakukan pelayanan di gereja, pelayanan buat orang-orang sekitar saya. Jadi semuanya dikerjakan, dibagikan atas dasar kasih. Jadi ada banyak macam ketika itu Roh Kudus tuh mulai mengingatkan saya. Ya dari segi satu, ya tadi perasaan, aduh, kayak rasanya malu diri ya, malu hati juga. Doa 1 menit 2 menit, saya bilang capek, ya memang capek karena nontonnya udah berjam-jam. Saya juga malu ya sebenarnya ngomongnya. Lalu hal yang lain adalah ketika saya memutuskan untuk lebih banyak berdoa, nah saya jadi memiliki jam tidur yang baik dan tubuh saya lebih sehat ya, dan saya lebih mengasihi tubuh saya. Padahal sebelumnya saya lagi memporsir badan saya ya dengan istirahat yang makin kurang. Kan tubuh manusia harus hidup, katanya harus istirahat kalau bisa 8 jam atau minimal 6 jam untuk supaya tubuh kita sehat ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke karakteristiknya Roh Kudus nih sebagai personal ya, pribadi. Roh Kudus ini punya pikiran, dibilang di Roma 8 ayat 27 tulis begitu. Roh Kudus punya keinginan, Roh Kudus punya perasaan. Jadi jangan bilang Roh Kudus itu sesuatu yang seperti sistem gitu ya, kaku dan egois, tidak. Roh Kudus itu punya pikiran, keinginan, dan perasaan seperti kita. Lalu Roh Kudus itu berkolaborasi, bekerja sama dalam kegiatan manusia. Tadi kan Roh Kudus tinggal di dalam tubuh kita kan. Dia berkolaborasi menyingkapkan suatu misteri. Ketika kita
menghadapi suatu persoalan. Dia akan menyingkapkan banyak hal, misalnya ada kepada yang misalnya satu hal kita merasa ini dibohongin nih, kayaknya ada sesuatu ya. Nah terus kita berdoa saja. Ada banyak ya para ibu-ibu yang juga memiliki kesaksian bahwa bagaimana mereka nggak tahu kalau suami-suaminya selingkuh, tapi mereka akhirnya dikasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Roh Kudus. Misteri. Ya, Roh Kudus itu luar biasa ya. Terus dia mengajarkan. Ada banyak firman yang tadi saya bilang susah untuk kita pelajari, kita ngerti. Tapi dengan Roh Kudus kita jadi ngerti banyak hal. Ya, seperti yang saat ini saya lakukan. Saya bisa membagikannya ya karena saya mendedikasikan diri untuk hidup bersama Roh Kudus, dan sampai saat ini saya tetap belajar. Dan saya juga makin hari ada banyak hal baru yang saya jadi ngerti, dan ada banyak lagi saya merasa telah membuang-buang waktu dan kesempatan saya untuk hal yang tidak berguna ya. Nah, sehingga itulah yang membuat sampai ini seperti ini juga. Belajar tentang buat materi ini tuh sangat sulit buat saya. Sampai mungkin teman-teman Bapak Ibu juga tahu ya, ada 3 minggu pending ya. Nah, itu Roh Kudus, belajar tentang Roh Kudus itu memang sangat sulit. Menjadi saksi tentang Roh Kudus dengan pekerjaannya, Roh Kudus sebagai personal, bagaimana menjadi saksi bahwa firman Tuhan itu adalah hidup, berbicara firman dan lain-lain sebagainya. Kita memberikan perintah, bagian dari Tuhan Yesus, ada firman yang mengatakan demikian. Kemudian kita melihat sesuatu dan kita perlu melakukan pengujian, atau kita ingin berdamai atau melakukan persuasi antara dua pihak ya. Lain lagi, Roh Kudus itu juga bisa merasakan kesedihan ketika kita mengalami penderitaan ya. Roh Kudus tahu dan dia pengen membantu kita. Ada rasanya mungkin kita ngerasa kok waktu itu saya pernah sedih banget ketika orang tua saya terbunuh. Dan saya menjadi sangat sedih saat itu, dan saya merasa tidak ada yang bisa menolong saya. Sepertinya Roh Kudus juga, Tuhan Yesus sepertinya diam. Tapi sebenarnya enggak. Sekarang saya udah ngerti. Roh Kudus itu merasakan apa yang saya rasakan. Tapi ketika saya saat itu terlalu fokus, terlalu berisik ya, terlalu penuh pikiran saya dengan apa yang saya rasakan, dan saya menjadi egois. Saya tidak bisa mendengarkan Roh Kudus itu bicara. Saya tidak bisa lagi atau tidak percaya sama firman saat itu. Dan saya pernah kecewa. Tapi sekarang saya ngerti. Masalahnya adalah karena saya terlalu berisik ya dengan diri saya sendiri. Hingga suara Roh Kudus nggak bisa saya dengerin lagi, suara firman nggak bisa saya kenalin lagi. Dan Roh Kudus itu selain bisa merasakan kesedihan, dia memimpin kita untuk kita melakukan ada banyak hal. Padahal kita nggak bisa. Roh Kudus yang kasih tahu. Dan satu lagi, Roh Kudus ternyata bisa mengutuk. Kita baca di Matius 12:31-32. Mungkin apa yang kita lakukan itu mendukakan hatinya, sehingga akhirnya dia kesel sama kita. Waduh, itu juga ya, saya takut, saya suka banyak waktu saya minta ampun, bener. Lalu Roh Kudus punya atribut Allah. Dia kekal, maha hadir, maha kuasa, maha tahu. Dan Roh Kudus itu banyak panggilannya. Roh Kudus itu ya Roh Allah, ya Roh yang punya Allah, Roh Kristus, Roh penghibur, Roh Kudus,
Roh Kudus pemberi janji. Janji ini kan firman Allah ya. Roh kebenaran, roh yang kasih, roh kehidupan, roh yang mengadopsi, roh yang menguduskan. Banyak hal namanya dan memang sesuai dengan fungsinya. Dan Roh Kudus dalam Alkitab kita akan ketemu dalam bentuk simbol api. Waktu itu Musa ya di semak-semak, tahu ya, atau lidah api waktu pencurahan Roh Kudus, katanya seperti lidah api, angin, terus ada air waktu pembaptisan, ada materai, ada minyak, dan burung merpati waktu Yesus dibaptis. Ini saya baca dari buku New Spirit Filled Life Bible yang dibuat oleh Thomas Nelson Bibles dan timnya tahun 2002 di halaman 1850. Nah ini ya, banyak banget satu buku ini, memang ribuan halamannya dan sangat sulit mencari data referensinya. Nah, sekarang ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga mempersiapkan tempat dan Tuhan Yesus meninggalkan kita di sini bersama Roh Kudus, kita ini tubuh Kristus kan, tubuh tempat tinggalnya Roh Kudus ya. Nah, kita ini dibilang adalah gereja, tubuh bait Allah, tubuh Kristus. Kok bisa sih? Ya, di Kisah Para Rasul 3 ayat 18 sampai 21. Tapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya. Mesias yang diutusnya harus menderita. Jadi waktu itu Tuhan Allah udah kasih tahu Mesias harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Gitu. Kita yang harus menderita. Tapi karena kita nggak sanggup, Allah mengirimkan Mesias, Tuhan Yesus anak dombanya, anak domba Allah, supaya dia yang menderita gantiin kita. Makanya dia bilang, ayo dong sadar dong ya, kita bertobat ya, supaya dosa kita dihapuskan. Nah, waktu Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, waktu delay. Jadi ya memang kita nggak, walaupun kita udah kenal Tuhan Yesus, seperti saya nggak selalunya tiba-tiba saya jadi ngerasa wah ini jadi langsung hapus bersih kudus dan seperti yang Tuhan Yesus. Nggak bisa, memang bertahap. Dan itu pula juga yang harus kita bilang, kita harus memperbaiki diri kita dari waktu ke waktu, harus menjadi lebih baik. Kita dikasih waktu kelegaan, waktu kompromi ya. Nah, pakai waktu kelegaan itu dengan baik. Sehingga ketika waktu kelegaan habis, kita juga udah siap ya. Yesus datang dan mengutus Yesus. Nah, ya. Yang dari semula diuntukkannya bagimu sebagai Kristus, Yesus kan tadi kan udah naik ke surga. Yesus akan datang yang kedua. Nah, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Tadi kan yang dibilang Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Ketika waktu kelegaan habis, kapan waktu kelegaan habis? Pas Tuhan Yesus datang yang kedua, jemput kita. Udah beres, kita juga harus sudah siap. Iya, harus sudah siap. Mana mungkin ya Tuhan mau jemput kita kalau dalam hidup ini kita tahu firman tapi kita membuat banyak keputusan toleransi. Kita menunda-nunda waktu. Ya seperti tadi. Kayak tadi yang anggaplah ya yang ekstrim. Film yang kita suka nonton film porno. Ketika Tuhan Yesus datang, karena kita nggak bisa menggunakan waktu kelegaan dengan baik, sehingga pas Tuhan Yesus datang, waktunya kita dipanggil. Ya, memang kita anak Tuhan, memang kita sering ke gereja, kita
teratur. Ikut ibadah, bahkan kita adalah pelayan. Tapi kita suka nonton film porno ya. Nah, kira-kira pas saat Tuhan datang kita dipanggil nggak? Jemput? Ya enggak tuh. Ya, bukan anaknya dia. Kita sudah membuang-buang waktu kelegaan yang kita miliki. Atau itu yang ekstrim, yang nggak ekstrim apa? Cuman mulut nggak bisa, nggak bisa apa ya, mengatakan hal yang baik tentang Tuhan. Jadi ada kali-kali kita mungkin menuduh Tuhan gitu ya. Tuhan nggak serius nih, Tuhan nggak memberikan apa yang dijanjikannya nih. Nah, pada saat itu sebenarnya kita lagi berdoa, tapi sekaligus kita juga lagi sedang mendukakan Roh Kudus dan ngata-ngatain Tuhan juga. Nah, bagaimana ketika kita masih belum bisa menyelesaikan hal itu dan waktu kelegaannya habis, waktu rapture datang, Tuhan Yesus sudah datang, kira-kira dia menyebut kita nggak? Enggak juga ya, ditinggalin juga. Nah, kan ada di kitab Wahyu, orang pemburit, orang penakut itu tidak mendapat kerajaan Allah, tidak mendapatkan tempat di kerajaan Allah. Nah, Tuhan pingin semua orang itu harus terjadi pemulihan yang spektakuler. Walaupun memang kita nggak spektakuler, makanya itu Tuhan kasih kita waktu kelegaan. Gunakan waktu itu dengan sangat amat baik. Pada saat itu, ketika Tuhan Yesus datang yang kedua, dia sudah melakukan memiliki banyak program. Dibilang Nabi Yoel di Yoel 2 ayat 21 sampai 23. Saat itu Allah melakukan restorasi padang gurun menghijau. Padang gurun loh. Padang gurun itu adalah pasir, panas setengah mati ya, nggak ada kehidupan. Tapi kok menghijau? Padang gurun pun dibuat menghijau. Pohon menghasilkan buah. Jadi nggak akan lagi deh ketemu pohon buah ara yang cuma daunnya doang, nggak ada. Jadi pohonnya menghasilkan buah. Pohon ara dan anggur memberikan kekayaannya, hasilnya berlimpah, memelihara kehidupan anak-anaknya. Dan hujan awal musim, hujan akhir musim seperti dahulu, seperti sesuai dengan apa yang sudah dia udah dalam waktu-waktunya yang sudah ditentukan. Tuhan itu pasti datang. Gak ada ya perubahan waktu ya, Tuhan itu konsisten ya. Jadi Allah yang menyediakan, melengkapi, melipat ganda, ketika dia memulihkan segala sesuatu, dia melipat gandakan. Ingat kejadian Ayub, anaknya dikasih lebih banyak, double ya. Dan di dalam pemulihan yang dia lakukan pada saat ini untuk gerejanya, Bapak Ibu dan saya semua, itu tidak sederhana. Jadi dibilang, ini yang dicatat di halaman 1859 ya, dibilang Allah itu tidak sedang melakukan pemulihan yang sederhana. Supaya gereja ini mempertunjukkan kemuliaan Allah seperti waktu perjanjian baru. Tidak sederhana. Karena yang dia kasih adalah restorasi pemulihan yang berlipat ganda. Lebih bertenaga, lebih mulia, lebih spektakuler, dan
dunia belum pernah melihatnya. Itu yang ditulis di halaman 1859. Nah, sekarang kita sampai. Jadi gereja itu apa? Oh, belum. Berikutnya adalah tadi Tuhan kan mau pemulihan itu dengan sesuatu yang lipat kali ganda. Supaya hal itu terjadi, maka Tuhan itu di Yoel 2 ayat 28-29 dibilang, Roh Kudus, rohnya Allah itu, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Rohnya Allah dikasih. Tadi caranya gimana? Tuhan Yesus datang dulu, hapus dulu, bayar dulu semua tuntutan dosa manusianya. Habis beres, Tuhan Yesus bagi rohnya, Roh Kudus itu ke kita semua. Makanya dibilang di Yoel 28:29, ketika Roh Kudus itu ada di atas manusia, maka anakmu laki-laki perempuan bernubuat, mengatakan rencana masa depan dari Allah. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Anak-anak laki, perempuan, anak-anak ya, masih muda, masih energik. Nah, dikasih nubuatan di dalam hatinya, ada harapan dia akan terus bergerak melakukan apa yang Tuhan Allah sudah tetapkan, ada rencana yang udah dikasih. Lalu kalau orang tua dikasih mimpi, kenapa bukan nubuat? Nah, orang tua mungkin karena kondisi fisiknya yang terbatas ya, dia akan mungkin sudah masuk ke periode istirahat, tertidurnya lebih banyak, dikasih mimpi, teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan. Mungkin kita para pelayan Tuhan ya, dikasih penglihatan. Dalam doa kita bisa minta, dan ada beberapa kali Tuhan kasih saya bisa melihat sesuatu benda ya, dan memang saya tidak selalu mengerti, lalu saya mengingatnya, dan Tuhan juga udah menyiapkan teman-teman di komunitas kita untuk membantu kita memahami itu. Sama seperti Yusuf di kerajaan Mesir, Raja Firaun dipakai Tuhan, Raja Firaun dikasih mimpi, Raja Firaun tidak mengerti mimpinya. Tapi di dalam komunitas Mesir itu, Tuhan udah taruh Yusuf yang bisa mengartikan mimpi, sehingga Yusuf bisa menolong si Raja Mesir melakukan antisipasi supaya tidak mati kelaparan ya. Nah, juga atas hamba-hamba laki-laki perempuan aku curahkan rohku pada hari itu. Jadi ada banyak orang-orang dapat rohnya Roh Kudus Allah pada hari-hari itu. Bayangkan kita semua udah anak-anak Tuhan ya, yang udah dibaptis. Padahal kita udah punya Roh Kudus ya. Nah, kenapa tidak aktif? Kita harus kita berdoa mempertanyakannya kepada Tuhan dan minta supaya Roh Kudus itu menjadi aktif buat kita. Nah, Roh Kudus itu akan bekerja sama bersama gerejanya. Siapa tadi gerejanya? Kita. Roh Kudus tinggal di tubuh kita. Tubuh kita adalah bait Allah. Roh Kudus kekuatannya itu akan dibagikan kepada orang-orangnya dan tidak terbatas hanya kepada satu orang pilihannya. Ada banyak orang yang dipilih, dan untuk orang tertentu mungkin juga akan dikasih 1 atau 2 atau lebih karunia. Lalu Roh Kudus itu akan berdiam di masing-masing kita, memenuhi kita, dan kita diperlengkapi untuk melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan supernatural ya, yang ajaib. Tuhan memungkinkan ketika Tuhan melihat kita memiliki kualifikasi itu.
Dan kita akan menjadi saksi mata yang membagikan kabar baik itu ke seluruh dunia. Siapapun, entah penginjil atau para pelayan gereja yang mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan para misionaris, penginjil dan lain sebagainya, atau tukang bersih-bersih sekalipun atau tukang kebun di gereja ya, itu menjadi saksi bagi Tuhan. Tapi kita juga saya sih lebih mendorong kita tidak berpuas kepada satu, oh ya saya udah jadi tukang bersihnya gereja misalnya, udah deh pokoknya saya udah melakukan pelayanan buat gereja. Jangan dong, tingkatkan dari pelayanan, dari bersih-bersih kita mungkin jadi kita berdoa kepada Tuhan, mungkin Roh Kudus memampukan kita untuk kita jadi pendoa juga buat orang-orang yang datang ke gereja. Jadi kita bukan cuma bersihin gereja doang ya, jadi pendoa bisa seperti itu. Nah, di Yohanes 10 ayat 10 Tuhan Yesus bilang, aku datang, keberadaan, fungsi, tujuan Yesus datang supaya Yesus datang kepada saya, pada Bapak Ibu, supaya kita punya hidup dan kita mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Ketika kita hidup, bukan dikasih hidup yang pas-pasan, enggak dong, kelimpahan. Tapi kalau kita bilang kelimpahan juga kita harus bagikan secara fisik dan spiritual. Ada waktu kita memang Tuhan izinkan kita, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan itu hidup dalam secara physically terbatas, keuangannya terbatas, kemampuannya terbatas, mungkin masih sakit-sakitan dan sebagainya. Di sana ada pembentukan demi pembentukan, tetapi tetap aku datang supaya mereka mempunyai hidup, yang sakit jadi sembuh, yang uangnya kebatasan, ekonominya kebatasan, nggak punya kerja, nanti Tuhan kasih gitu. Tapi Tuhan uji semuanya, dan sampai satu titik kita akan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi menurut buku yang tadi yang saya bagikan di New Life itu, di halaman 1864 dibilang pemulihan itu artinya melepaskan kuasa Allah tanpa batas kepada gerejanya. Spektakuler kalau Tuhan bilang ini memang harus terjadi demikian. Ya, saya rindu ya ada pelepasan kuasa Allah yang dahsyat di Sion, di gereja kita tempat saya melayani. Saya juga nggak tahu bagaimana itu, tapi saya rindu sampai pada tahap itu. Dan ketika kuasa Tuhan dilepaskan melalui orang-orangnya, pelayan-pelayannya, karena saya tadi melayani di gereja Sion, ada karunia-karunia roh yang beroperasi di dalam gereja itu. Dilepaskan kuasa Allah. Tidak terbatas, tidak terbatasi, atau cuman sedikit gitu, tidak. Semuanya di bawah arahannya si Roh Kudus. Dan pasti karena kasihnya Tuhan Yesus. Jadi operating itu karena kasih ya. Jadi setiap jemaat kepunyaan Allah, kita itu harus bergerak ya, aktif. Gereja harus bergerak aktif. Semua anak-anak Tuhan, jemaat kepunyaannya harus bergerak aktif. Sama seperti kita aktif itu kalau punya sepasang tangan dan sepasang kaki yang baik, matanya juga baik, kupingnya juga baik ya, tubuhnya juga baik. Ada sepasang sayap karunia dari yang Roh Kudus kita yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada karunia spiritual dari Bapa, karunia spiritual Roh Kudus, juga karunia spiritual dari Anak. Apa sih isinya? Nah, ini dia. Kalau bicara tentang karunia spiritual dari Bapa, itu adalah basic ya dari tujuan hidup dan motivasi gereja tubuh Kristus ya, kita
Kita berkata nubuat, kita mengembalakan ya hati Bapa, mengajarkan kebenaran firman, memberikan nasihat dan saran, menghibur orang lain. Kita punya hati yang kasih, memberi, memimpin komunitas dan belas kasihan. Melakukan di dalam komunitas gereja Tuhan itu sangat luar biasa. Saya merasakan ada kegerakan ya orang-orang di dalam komunitas Tuhan, gereja Tuhan ya, sangat luar biasa, sungguh. Ketika kami dari kesibukan waktu itu, kami perlu ke Jakarta, nggak ada yang bisa nyetir mobil, tapi ada teman kami, saudara kami dalam gereja Tuhan membantu. Itu ketika saya lagi berada di Amerika sana, di Little Rock, ada gereja lokal di sana yang menolong saya, menjemput kita untuk datang beribadah. Kita nggak tahu ya tempatnya di mana, mereka jemput kita loh. Terus pas saya memutuskan untuk pulang, saya nggak mau di Amerika lagi, mereka juga tolong saya, antar saya di airport. Dan ketika saya ingin membayar, mereka bilang nggak usah. Bukan senang gratisannya, cuman saya senang banget bagaimana Tuhan itu menyediakan orang-orangnya, gerejanya di komunitas-komunitas itu ada orang-orang yang memiliki kasih seperti itu. Saya pastikan saya nggak bisa membalas kebaikan orang-orang yang tadi, yang udah memberikan kebaikan, melakukan kebaikan kepada saya. Sepertinya saya nggak sanggup membalasnya. Tapi saya percaya Tuhan Yesus kita bisa membalasnya. Dan saya juga punya tugas melakukan apa yang di bagian saya, di depan saya, pelayanan saya, memberikan kasih. Juga dengan hal yang sama, tanpa pamrih, tanpa menghitung, tanpa apapun ya, bikin catatan misalnya, seperti itu. Nah, ini ada lagi namanya karunia spiritual dari Roh Kudus. Nah, ini yang kita bisa berkata hikmat ya, memiliki pengetahuan. Saya ngerasanya sih saya udah mendapatkan ini nih, 1-2 hal ya. Kalau enggak saya mana bisa bikin materi ini gitu ya, benar-benar susah. Iman ketika ada banyak peristiwa buat saya takut, khawatir, tapi bisa maju terus ya. Karunia menyembuhkan untuk beberapa teman yang memiliki karunia menyembuhkan hanya dengan berdoa, seperti Ibu Neta Bernadette di Australia. Saya sangat senang, maksudnya sangat menginspiratif ya. Di tengah kesulitan dia physically, secara badan mungkin, suaminya sakit, Ibu Bernadette masih melakukan pelayanan untuk hadir sebagai pembicara narasumber di press conference waktu itu. Lalu nggak lama kemudian suaminya meninggal. Padahal mungkin waktu Ibu Bernadette sedang bertugas di Indonesia, di Bandung waktu itu, mungkin suaminya jadi lagi sakit ya. Tapi Ibu Bernadette nggak bisa melayani suaminya. Tapi Ibu Bernadette total banget, dia tidak terlihat lemah atau tenggelam di dalam kesedihannya atau apanya gitu ya, kelemahannya. Tidak, dia hanya menunjukkan betapa kasih Tuhan luar biasa gedenya lah, luar biasa. Dan itu sungguh membuat inspiratif ya buat saya. Dan saya pikir saya harus lebih lagi belajar tentang itu dari Roh Kudus. Roh Kudus kasih contoh saya lewat Ibu Pendeta Bernadette Mulholland ya, dari Australia. Lalu bernubuat, kita bisa membedakan roh. Jadi ketika ada roh iblis kan yang menyamar jadi roh yang memperkatakan firman Tuhan ya, kita bisa akan bedakan. Tidak seperti si Hawa yang bodoh ya, ketika dia ngobrol di Taman Eden, dia pikir si setan ini, si naga ini, ular tua ini baik, padahal enggak ya. Dia lagi memperdaya si Hawa.
Lalu membedakan macam bahasa lidah, kita bisa berbahasa lidah ya. Terus kita bisa memahaminya. Ini yang dari Roh Kudus. Kemudian ada lagi dari spiritual anak, karunia spiritual anak ini untuk memperlengkapi dan menjadi fasilitas tubuh gereja, sehingga ada orang-orang yang dijadikan pejabat pekerja tertentu, rasul, nabi, penginjil, pastor, misionaris. Terus dan mereka tuh tentu harus punya kasih ya, dan mereka punya kemampuan hospitality, mengatur managing gereja dengan baik ya. Bukan hanya sekedar mengatur memimpin orang dunia seperti yang biasa dunia lakukan, tetapi yang kita lakukan harus dengan kebenaran firman Tuhan, harus jujur apa adanya, tidak tidak membuat suatu eh, suatu kebohongan atau fiktif yang satu keputusan sebenarnya itu maunya kita karena kita terkendali oleh sesuatu, tetapi kita kita bilang ini memang apa adanya begitu. Tidak bisa seperti itu. Kita harus berkata dengan jujur. Hospitality apa adanya. Dan kita tadi yang hospitality tadi, ketika saya tadi sangat membutuhkan bagaimana gereja itu bisa mengatur sedemikian rupa dan tidak menyuruh-nyuruh orang ya, tidak mendorong-dorong. Ada orang-orang yang langsung Tuhan gerakin gitu loh untuk menolong orang-orangnya yang membutuhkan. Hidup selibat, hidup tanpa pasangan ya, menjomblo, menghidupkan bersama Tuhan Yesus, tidak dalam pasangan suami istri gitu ya. Lalu martyrdom, ya mati syahid ya mungkin orang-orang dunia ini karena firman Tuhan. Orang-orang Israel saat ini yang mati mempertahankan, mereka dibenci sama bangsa-bangsa sekitarnya, mereka dibunuh ya, jadi martyrdom juga ya. Itu ya Tuhan udah tetepin, tapi nggak semuanya juga. Tuhan dia tahu keterbatasan dan kemampuan kita, dia punya penilaian sendiri. Oke, tadi nah ini sedikit aja tentang gereja. Nah, dengan gerejanya ini gereja itu siapa? Tadi kan bilang, tadi Roh Kudus tinggal di dalam tubuh kita manusia, Bapak Ibu. Tapi yang udah menerima Tuhan Yesus ya, yang dibaptis. Kalau nggak dibaptis ya belum terima ya. Nah, dan gereja-gereja ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Di Mazmur 110 ayat 1 dibilang kemenangan penuh dari Roh Kudus. Nah, pada waktu itu juga di Kisah Para Rasul 2 ayat 34-35, Rasul Petrus membuat statement di hari Pantekosta itu tentang perkataan si Raja Daud ya, bahwa dia memiliki hubungan dengan janji kemenangan sempurna absolut dari Tuhan setelah kedatangan Roh Kudus. Jadi dia bilang kepenuhan kita akan dikasih kepenuhan untuk memahami firman Tuhan. Jadi walaupun kita dalam tubuh yang terbatas sebagai manusia, tapi kepenuhan firman Tuhan ini bisa kita pahami. Nggak terbatas dari aspek manusia, nggak terbatas dari aspek politik, institusi. Jadi itu akan terjadi terobosan-terobosan di Efesus 6 ayat 12. Rasul Petrus telah membuka pengetahuan tentang firman ini. Enggak jadi mana ya, kita buka aja ya Kisah Para Rasul 2
34-35 bilangnya gini ya. Harus baca pelan-pelan. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, kita ulang. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri yang berkata. Bukan Daud sendiri yang naik ke surga. Jadi dari sini kita bilang Daud itu belum ke surga. Ketika Daud mati, dia masih dalam masa tunggu. Daud hanya berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud tuh yang ngomong bahwa Tuhan Yesus yang dari akarnya Daud itu yang akan duduk di sebelah kanannya. Jadi siapa yang datang ke surga? Ya Tuhan Yesus. Kalau si Daudnya mah belum kan. Nah itu yang di Mazmur 110 ayat 1 mengatakan kemenangan penuh dari Roh Kudus. Roh Kudus itu yang hinggap ada di kita saat ini. Nah, lalu tentang gereja, kenapa anak-anak Tuhan harus hidup berdua minimal? Ya, nggak boleh sendiri. Karena dibilang di Pengkhotbah 4 ayat 9-12, berdua lebih baik katanya daripada seorang diri, karena mereka akan menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kan kalau pekerjaan yang dilakukan berdua kan lebih cepat selesai dan lebih banyak jumlah yang bisa dikerjakan. Upahnya pun akan jadi lebih baik, lebih banyak ya. Nah, kalau misalnya mereka jatuh, kalau mereka berdua udah bekerja nih, kalau salah satu mereka jatuh, teman yang satu akan mengangkat, akan menolong, mengingatkan. Tapi kalau kita jadi orang-orang yang percaya firman Tuhan, orang yang masih kasih Allah, harus memang bersekutu ya. Jadi kita kalau kita seorang diri merasa kita udah pandai banget nih dengan firman Tuhan, gak ada orang lain yang hebat, cuma gue doang nih. Nah, kita gak punya teman untuk mengangkat kita karena ya logika saya mungkin kita jadi terperangkap dengan pikiran kita sendiri ya, gak percaya orang lain atau merasa orang lain itu di bawah kita gitu ya. Terus dia juga bilang di pengkhotbah ini bilang, juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, hangat. Mungkin yang tidak berpikir yang pornografi bukan, tapi saya berpikir kalau misalnya kita berada di kutub utara atau kutub selatan ya, udaranya sangat dingin, tidur berdua akan menciptakan kehangatan gitu ya. Tapi kalau seorang diri, walaupun pakai selimut juga akan dingin gitu ya. Nah, bagaimana seorang dapat dikalahkan? Kalau sendiri bisa dikalahin, 2 orang itu dapat bertahan. Tapi dibilang tali 3 lembar itu susah, tidak mudah diputuskan. Ketika kita bersatu, unity, dibilang gereja itu harus akan kuat. Maka Tuhan Yesus bilang jangan ada orang yang bisa menyombongkan diri sendiri. Mata bilang gue paling bagus nih, gue tuh bisa lihat gitu. Atau kaki, kalau nggak ada gue lu nggak jalan lu gitu ya. Atau otak bilang gue paling jago nih, nggak bisa seperti itu. Gereja akan menjadi solid dan luar biasa ketika dia bersatu. Ketika dia bersatu, dia akan saling mendukung, saling ngingetin. Tali 3 lembar nggak mudah diputuskan. Bahkan kalau ada orang yang membuat gosip ya, untuk si iblis yang suka buat pecah belah, tidak akan bisa. Kalau kita ada unity, ada ini saling mengasihi Tuhan, di dalam itu saling menerima, saling melengkapi, saling support, itu sangat luar biasa. Tidak akan mudah. 3 tali 3 lembar nggak mudah diputuskan. Lalu di Mazmur 19 ayat 10 bilang, ini dulu. Yesaya 44 ayat 15.
Nah, siapa yang masuk ke tempat kudusku akan mendekati mejaku. Siapa yang masuk ke tempat kudusnya Tuhan? Gereja. Tadi yang berunity itu. Nah, mereka akan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan kebaktian, menjalankan tugasnya terhadap aku. Ini gereja. Jadi gereja itu misalnya ada definisi, gereja itu adalah pelayan gereja yang melakukan tugasnya. Terus buat jemaat yang datang yang melakukan ibadah bukan gereja, ya masuk dong di dalam ini mah ya. Definisi ini di definisi Yeskiel 44 ayat 15, mereka lah yang akan masuk ke dalam tempat kudusku, pelayan ya, jemaat ya, dan yang akan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan kebaktian. Jemaat juga kan menyelenggarakan kebaktian kan, walaupun dia duduk menikmati firman Tuhan, pengajaran, menjalankan tugasnya terhadap aku. Jemaat itu juga sedang menjalankan tugasnya loh. Tugasnya apa? Belajar mendengar firman Tuhan, mengadopsi firman, memahami firman, belajar dari para pelayan-pelayan yang lebih dulu yang menolong mereka juga. Terus di dalam gereja Tuhan juga udah siapin nih yang namanya kebutuhan-kebutuhan gereja. Nah, kebutuhan-kebutuhan gereja ini dari mana? Dibilang waktu itu zamannya Israel, zaman perjanjian lama. Waktu itu kan mereka tukang kebun ya. Dibilang juga sisa-sisa buah anggurmu, mereka adalah petani anggur. Katanya jangan lo petik 2 kali. Kalau mereka mau panen anggur, petiknya sekali aja, semua yang kesisa udah nggak boleh dipetik lagi. Nah gitu itu. Atau buah yang berjatuhan nggak boleh lu pungut, semuanya ditinggalin buat orang miskin dan buat orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Segitunya Tuhan memelihara jemaatnya, juga orang-orang yang belum kenal Tuhan supaya kenal Tuhan, dapat makan. Amazing ya. Makanya nggak heran dipikirkanlah dahulu perkara di atas. Terus apalagi bunga bakung Tuhan dandani, burung tidak pusing cari makanan. Ini dia. Ini orang miskin dan orang asing tuh seperti burung-burung dan bunga bakung yang nggak jelas kan. Kayak saya kan waktu kemarin itu pernah di Little Rock, saya jadi orang asing yang nggak punya apa-apa. Saya jadi orang miskin di sana, membawa duitnya ke batas. Tapi di gereja Tuhan, ada di gereja Philadelphia orang hitam ya, tapi saya di Little Rock, tapi namanya gerejanya Philadelphia kalau nggak salah saya. Mereka juga mengadakan kebaktian, lalu mereka makan bersama sampai kita dibekelin, dibawain pulang. Amazing banget. Aduh, saya merasakan benar apa yang dikatakan firman ini, melihat buktinya di sana. Nah, ketika restorasi dan gereja akan mengalami pemulihan, restorasi, kita tuh gereja itu harus mendemonstrasikan, mempertunjukkan model kasih Yesus selama pelayanannya di bumi. Makanya saya tetap berdoa, senang banget kalau kita di Sion, bukannya promosi sekali lagi, bukan. Siang kita habis ibadah, kita akan makan bersama. Gitu. Karena saya ngerasa pasti ada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian kita juga bisa menolong orang-orang sekitar kita. Kita nggak tahu kan? Ya untuk komunitas kita sendiri, dan kalau berlebih juga itu kita bisa berbagi buat tukang parkir misalnya, orang-orang sekitar kita ya misalnya. Terus melepas kuasa Allah. Nah ini kita harus melepaskan kuasa Allah. Dari mana? Karunia-Nya Roh Kudus. Gimana caranya? Kita harus punya hubungan yang kuat dengan Roh Kudus itu. Roh Kudusnya harus aktif. Kita punya kepekaan ya. Kita bisa mengoperasikannya. Ya mau nggak mau harus berhubungan erat dengan Roh Kudus ya. Nah, lalu kita harus mencapai kedewasaan rohani dan kesatuan. Otomatis kita nggak bakal bisa hidup sendiri, dan kita harus juga dewasa rohani.
Kayak dibilang di Alkitab Dunia Baru, jangan minum susu aja dong, katanya gitu ya, harus makanan keras. Gereja sebagai rumah spiritual, rumah rohani. Ada kasih Allah di situ karena Allah itu adalah kasih. Nah, mungkin dong ya, karena Allah itu adalah kasih, ya gereja juga rumah spiritual adalah rumah Allah, harus ada kasihnya. Kalau di dalam gereja kita berselisih dan ada perselisihan atau komunitas gereja berselisih, waduh itu bukan gereja lagi, saya pikir ya, tidak benar dan tidak sesuai dengan definitifnya ya. Dan orang-orangnya, jemaatnya, pelayannya harus tertanam di dalam Kristus. Kita nggak mungkin dong jadi pengajar, pembawa firman kebenaran, kita bisa menginjili orang, tetapi kita masih suka ngatain orang, atau kita memperkatakan hal buruk tentang orang lain, atau kita mungkin mendoakan yang jelek buat orang lain yang kita nggak suka. Aduh, itu jauh deh ya, nggak boleh banget ya. Apalagi jemaat, kita kan menjadi contoh panutan ya, pengajar. Kita juga nggak boleh berkata bohong. Nah, dari sana, dari komunitas ini, pengajar dan pengerjanya dan jemaat-jemaatnya, kita adalah gereja dunia, supaya kita bersatu dan dunia bisa melihat kemuliaan Allah di dalam kita, komunitas kita. Jadi seperti waktu itu ada kejadian, tiba-tiba si Marta sebel banget sama si Maria, dia komplain sama Tuhan Yesus, guru, si Maria duduk nggak bantuin gue, suruh dong si Maria bantuin nyiapin makanan atau apa gitu ya, sibuk-sibuk itu. Kasih Marta kok ngeluh gitu sama Tuhan Yesus gara-gara si Maria. Tuhan Yesus jawabnya apa? Biarlah Maria telah memilih bagian yang terbaik di bawah kakiku. Kita harus bisa melihat gambar besar, tujuan besarnya. Tujuan besarnya, Maria bukannya nggak mau bantuin Marta, mau, tapi dia nggak mau kehilangan momen ketika Tuhan Yesus datang ngajar, atau momen-momen Tuhan Yesus hadir. Dia kesibukan dengan banyak hal sehingga hilang waktunya sama Tuhan Yesus. Dia nggak mau. Makanya Tuhan Yesus kemana-mana dia dengerin, dia apain gitu ya. Sementara Marta, dia memang punya hatinya mau memberikan yang terbaik, pelayanan, nyiapin segala sesuatunya untuk Tuhan Yesus dan teman-temannya. Tapi apa hasilnya? Marta kehilangan kesempatan dengerin firman Tuhan. Marta kehilangan kesempatan melihat atau momen-momen dia bersama Tuhan Yesus. Pas Tuhan Yesus sudah disalib, kan udah gak ketemu Tuhan Yesus lagi. Itu kan momen sangat berharga, hanya sedikit. Jadi itu ya, Tuhan Yesus katakan sangat luar biasa. Kita harus unity, jaga kesatuan, dan tidak mudah menghakimi orang lain. Kesimpulannya, Yesus dan Roh Kudus ya. Ketika masa pelayanan Yesus di bumi ini berakhir, waktu itu Tuhan Yesus sudah siapin Roh Kudus yang lanjutin ya. Kedua, Roh Kudus itu tinggal di dalam tubuh kita, bagian dari tubuh Kristus. Kita adalah gereja dari orang-orang yang udah dibaptis. Saya dan Bapak Ibu yang udah dibaptis, udah terima Roh Kudus dong. Nah, Roh Kudus itu adalah penggerak restorasi, pemulihan, supaya ada kebangkitan jemaat, kebangkitan gereja, panggilan untuk bersatu, bergerak, bangkit bersama, bertumbuh bersama, berakar, bertumbuh, berbuah bersama, aktif terlibat dalam pelayanan gereja. Ya, kebutuhan manusia akhir zaman, apalagi zaman sekarang ya, banyak perang, ya banyak kesulitan ekonomi juga, kita harus saling nguatin. Dan situlah gereja hadir, kita harus hadir menjadi terangnya Tuhan, dan kita akan melakukan pelayanan kita sebatas yang kita bisa kerjakan dan tidak membatasi ya. Makanya kalau
Saya hanya berharap kepada Tuhan untuk segala hal ya. Tinggal didoakan, nah Tuhan yang menyediakannya. Kok udah ya itu saja. Kita selesai. Minggu depan kita akan masuk ke Roh Kudus dan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, makasih. Materi ini selesai juga. Kau yang menolong saya, Kau yang menolong Bapak Ibu yang mendengarkan. Kebenaran firman ini, materi ini boleh menguatkan mereka, mencelikan mata, mengingatkan mereka kembali kepada kebenaran firman. Api yang dari Tuhan boleh membakar mereka saat ini, bergerak bersama Roh Kudus, mengenal Roh Kudus, dapat berbahasa roh. Di dalam nama Yesus, terima yang dari Tuhan, Roh Kudus yang memperlengkapimu dalam unity, dalam pelayanan. Haleluya. Amin. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.